Saudara, anak muda, khususnya mahasiswa itu adalah agen perubahan. Sejarah itu telah membuktikan bahwa mahasiswa punya andil besar dalam perjalanan Indonesia. Salah satu contohnya yaitu transisi Orde Baru menuju era reformasi. Dan dalam hal pemberantasan korupsi, ada sekelompok mahasiswa yang menyatakan komitmennya nih untuk membantu KPK membantu pencegahan korupsi. Dan ini adalah spesialisasi mahasiswa anti korupsi atau SIMAK itu namanya ya. Jadi para mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia atau STIAMI ini ternyata tuh punya banyak kegiatan-kegiatan anti korupsi yang seru nih. Dan di kanal kolega kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam soal SIMAK. Dan untuk itu sudah hadir di studio narasumber kita ada Mas Ari, yaitu pendiri SIMAK. Terus ada Mas Rizal juga, mantan ketua SIMAK dan saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa STIAMI, dan Mbak Rizka nih, anggota SIMAK. Halo Mbak dan Mas. Lombanya cuma satu ya. Mas dan Mbak, ini apa kabar nih? Baik. Oke, lagi sibuk apa nih sekarang SIMAK STIAMI? Kalau hari ini kebetulan lagi ada musyawarah besar atau MUBES sekaligus sidang istimewa untuk perubahan ART. Makanya sebenarnya ketua SIMAK pengen hadir di sini. Cuma karena kebetulan hari ini dia wajib laporan pertanggungjawaban sehingga tidak bisa hadir. Sehingga yang hadir diwakilkan sama mantan yang kebetulan jadi presiden juga. Wah, luar biasa nih ya, sama mantan dan sama pendirinya, luar biasa banget nih. Dan kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih soal, sebelum kita lebih lanjut membicarakan soal kegiatannya SIMAK, kita mau flashback dulu ke belakang. Kita mau ngomongin awal terbentuknya SIMAK nih. Latar belakang dibentuknya SIMAK itu gimana sih? Mas Ari mungkin sebagai pendirinya bisa menjelaskan. Oke, jadi gini, kalau waktu itu kan kita lihat hampir organisasi mahasiswa terutama yang bergerak di bidang pencegahan untuk teman-teman mahasiswa itu masih minim, bahkan nyaris belum ada waktu itu. Makanya saya berinisiasi untuk mendirikan sebuah organisasi mahasiswa yang konsen dalam pencegahan tindak pidana korupsi, karena kalau untuk pemberantasan kita nggak mungkin bisa. Jadi kita ngambil pencegahannya dengan melakukan berbagai pendidikan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana agar mahasiswa ini ke depan, karena ada bahasa mengatakan mahasiswa sekarang ini, pemimpin sekarang ini itu akan menentukan Indonesia masa depan. Dan pemimpin masa depan itu ditentukan oleh orang-orang saat ini, pemuda saat ini, yang kemudian kita mencoba untuk memberikan pendidikan karakter. Instrumen karakter itu dibangun dari ketika dia masih mahasiswa, karena persiapannya yang paling penting adalah ketika dia masih mahasiswa. Nanti ketika dia sudah mahasiswa dan kemudian terutama kalau kita lihat di lembaga pemerintahan ataupun lembaga legislatif terutama, hampir yang memegang kendali itu kebanyakan teman-teman yang pernah menjadi aktivis sebelumnya. Itu kan hampir kita lihat dan terbukti teman-teman yang atau orang-orang yang berada di lembaga negara itu pernah di aktivis. Makanya kita akan bangun itu karakter itu, pendidikan anti korupsi atau integritas itu dari ketika dia mahasiswa. Nah, itu salah satu kenapa kita butuh wadah, karena waktu itu nggak ada wadahnya. Jadi kita bikin wadah SIMAK itu. Jadi bikin wadah SIMAK, dan ini kayaknya belum ada juga ya di universitas-universitas lain yang sampai saat ini ya, yang khusus untuk pencegahan terhadap korupsi. Kalau untuk organisasi lain ini sudah mulai lahir sebenarnya. Setelah SIMAK lahir itu ada beberapa organisasi lahir, baik di teman-teman UI. Kalau di teman UI itu ada namanya FLAG, langsung ada beberapa daerah juga. Cuma memang ada beberapa kampus yang dari tahun 2013 ya, dari tahun 2013 sampai sekarang itu mereka udah ngajukan surat untuk mendirikan juga organisasi yang sama. Kemarin dari Aceh ada 3 kampus dan Jogja ada 1 kampus. Nah, jadi mungkin ke depan, ini rencana ke depan untuk teman-teman, karena di kita SIMAK ini ke internal dulu ya, jadi teman-teman mahasiswa lain belum bisa masuk ke SIMAK. Cuma alternatifnya adalah kita akan bikin organisasi itu, misalkan kemarin yang banyak mengajukan teman-teman dari BEM. Jadi di BEM itu nanti bisa mereka bikin deputi di BEM-nya, deputi pendidikan anti korupsi yang nanti akan kerjasama sama SIMAK, atau mereka kita arahkan untuk mendirikan organisasi sendiri seperti itu langsung. Karena kemarin terutama dari teman-teman Aceh itu meminta untuk nama yang sama, mereka juga pengen SIMAK juga. Oke, jadi mungkin ke depan kita akan bikin organisasi yang sifatnya bisa nasional, mungkin SIMAKNAS
spesialisasi mahasiswa anti korupsi nasional. Wah, keren banget ya itu Nah, pasti itu ya. nanti masuknya ke kampus-kampus yang memang ingin mendirikan organisasi anti korupsi yang belum ada, kita akan bantu itu. Oke, dan nantinya ya cita-citanya mungkin ya Ya. kan untuk SIMAK Mas itu. Nah, kalau yang SIMAK ini sendiri itu udah dari tahun berapa, Mas? Dari tahun 2011, jadi pas saya semester 1 terakhir. Semester Oke. 1 terakhir, tepatnya di tanggal 29 Januari 2011, nah itu kita dirikan SIMAK. Oh, dan itu Mas Ari sendiri atau Mas Ari udah sama teman-teman yang lain atau Dan jadi gimana? waktu itu sampai sendiri, kemudian saya coba mengajak teman, kebetulan waktu itu saya ketua FKA Forum Komunikasi Angkatan, sekretaris dan bendahara saya kebetulan sangat akrab sama saya. Saya tawarin mereka untuk gabung. Nah itu namanya Putri sama Opi. Habis itu langsung saya ajak lagi satu, itu Suci Raharjo. Suci Raharjo dia juga mau gabung. Jadi waktu itu 4 orang. 4 orang Pas ya kita baru. pendeklarasi, habis itu baru langsung mulai kita kader. Waktu itu anggotanya nggak terlalu banyak, masih 15. Kita kader, kasih pendidikan persuasif, sampai dengan sekarang kita udah memiliki tahapan-tahapan pendidikan sampai 4 tahapan Oke. seperti itu. Oke deh, mungkin ini dari tadi Mas Ari, baru Mas Ari doang nih yang Iya. cerita-cerita nih. Kita akan nanya ke Mas Rizal dan Mbak Rizka juga nih. Kalau saat ini ya, SIMAK struktur organisasinya tuh seperti apa sih? Untuk struktur organisasi yang ada di SIMAK itu ada pendiri SIMAK Setiami, itu Bang Ari sendiri. Di bawahnya itu ada penasihat, di bawah itu ada pembina, di bawahnya lagi itu baru ketua umum, wakil ketua 1 yang membidangi bagian kesekretariatan, bidang 2 bagian keuangan, dan bidang ketiga itu bagian sumber daya mahasiswanya. Oh gitu. Itu bagian struktur organisasi yang ada di SIMAK Setiami. Oh gitu. Kalau Mbak Rizka sendiri nih sebagai anggota ya? Aku sekretaris umum. Sekretaris umum. Oke. Jadi itu perannya seperti apa tuh? Ya, saya di sini sebagai sekretaris umum untuk SIMAK, memajukan SIMAK lebih bagus lagi. Oke deh. Nah, tadi kan si Mas Ari sempat ngomong ya kalau misalnya hanya mahasiswa Setiami nih yang boleh gabung di SIMAK. Nah, cara untuk gabung di SIMAK gimana sih nih? Mungkin Mas Rizal bisa menjawab. Untuk gabung di SIMAK itu ada beberapa tingkatan, Mhm. yaitu yang pertama itu Kopassus, pendidikan Kopassus. Itu Pendidikan untuk awal. Kopassus ya? Iya, Oke. itu untuk awal, yaitu komunikasi pendidikan khusus. Setelah Kopassus untuk anak-anak baru SIMAK, itu lanjut lagi masuk ke training of trainer. Yang pertama itu untuk pemantapan. Setelah itu masuk lagi training of trainer yang kedua, baru habis itu namanya yang terakhir pendidikan terakhir untuk masuk ke 3 lembaga tinggi atau Insus pendidikan khusus. Jadi ada 4 tahap ya. Terus kalau pendidikan khusus itu seperti apa sih, bisa diceritain nggak? ke Pendidikan pendengar? khusus itu seperti kita lebih mengenal tentang konstitusi negara, Oh, bagaimana oke. ketatanegaraan, bagaimana cara propaganda, terus manajemen isu, terus bagaimana cara bermain dan menyesuaikan kondisi politik yang ada di kampus gitu. Jadi lebih ke atas. Oke, jadi ini juga belajar hukum dan Iya, belajar iya. politik juga ya berarti di sini. Karena prinsipnya gini, kita walaupun bukan dari fakultas hukum Iya. ataupun bukan dari yang ahli terhadap hukum, kita harus pahami bahwa negara kita adalah negara hukum. Ketika kita tidak tahu hukum, berarti kita akan diambang sesuatu yang bisa hancur gitu kan. Iya. Karena kita harus, terutama sebagai teman-teman mahasiswa, kita memiliki kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan negara. Salah satunya adalah hukum itu tadi, karena hukum sebagai panglima dan landasan negara kita adalah hukum. Setidaknya kita harus memahami itu. Oke, semakin seru nih ya saudara perbincangan saya dengan teman-teman dari SIMAK Setiami ini. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, masih lama nih, masih sampai jam 3 sore nanti. Kalau Anda mau nanya mungkin bisa langsung aja mention ke Twitter kita di @kanal_KPK dengan hashtag kanal kolega. Saya akan kembali setelah jeda berikut.